bisnis. Ini bukan hanya perkara jual beli. Uang. Transaksi. Untung. Rugi. Menang. Kalah. Monopoli. Bangkrut. Ini soal berjuang dalam hidup. Di tengah keterbatasan yang ia miliki, ia tetap berjuang dan semangat mencari arti kehidupan. Uang demi keluarga. Uang demi negara. Uang demi keberlangsungan. Bisnis bukanlah perkara yang mudah. Ia harus berjuang. Apapun kondisinya. Ramai. Sepi. Pandemi. Resesi. Jangan anggap remeh soal ini. Bisnis ada di mana saja. Rumah, lingkungan, pasar tradisional, swalayan, toko. Bisnis memang bukanlah perkara yang sangat mudah. Dari yang kita ketahui, ada 4 prinsip yang harus selalu kita gunakan, yang biasa disebut dengan POAC: planning, organizing, actuating, dan controlling. Semuanya akan berkesinambungan dalam sebuah bisnis. Kita diperlukan planning agar bisa mengontrol segala yang terjadi, agar bisa menentukan apa yang ingin kita raih ke depannya. Bagaimana cara kita mendapatkan hal tersebut? Apakah selaras dengan visi misi kita atau tidak? Itu tergantung dengan planningnya itu sendiri. Organizing di sini diperlukan sebuah pemimpin untuk mengorganisasi atau mengorganisir segalanya. Mengorganisir di sini banyak sekali bentuknya, dari penempatan karyawan, penempatan kerja, dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang ini juga merupakan satu hal yang sulit. Tapi sebagai pembisnis, kita harus handal mengorganisir segala permasalahan kita. Yang ketiga, actuating secara singkatnya yaitu menggerakkan. Apa sih yang perlu digerakkan dalam bisnis?
seperti karyawan, tingkat motivasi mereka, mungkin mereka sedang lelah, dan kita sebagai manajer harus terus membantu agar bisa karyawan semangat semuanya. Jangan sampai para karyawan merasa lelah, penat, dan ingin segera selesai dari pekerjaan ini. Memang bagus ingin segera selesai, namun selesai dalam apa? Apakah proyeknya? Atau memang benar-benar selesai dari perusahaan ini? Maka dari itu, kita harus mengontrolnya. Kontrol itu sangat perlu. Dari ketiga tersebut, kontrol merupakan salah satu titik balik. Kontrol bisa menjadi salah satu kunci agar kita bisa melihat mana sih yang salah, mana sih yang kurang tepat, kok begini, kok begitu. Itu mungkin fungsi kontrol agar melihat apa yang asalnya dan berbelok menjadi lurus kembali agar sesuai dengan visi misi dari perusahaan. Semakin hari, bisnis kini telah menjadi hal yang sangat lumrah. Terkadang semua orang bisa menjadi pembisnis. Bisnis bisa saja berada di genggaman kita. Dengan satu kali sentuh bisa menghasilkan banyak sekali uang. Dahulu kita berbayar dengan menggunakan uang kertas. Ya agak ribet sih, tapi nilainya akan pasti. Namun sekarang paperless, cashless, semuanya tinggal tap and tap, dan itu membuat kepraktisan kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, sangat membantu agar tidak saling bersentuhan antara satu sama lain. Dari banyaknya jasa, ada beberapa jasa yang sangat membantu, seperti layanan jasa Grab. Itu sangat membantu bagi para pembisnis, distributor, maupun konsumen saja. Namun itulah bisnis, diperlukan manapun dan kapanpun. Tapi sang kompetitor juga tidak kalah saing, itu berasal dari Indonesia, itu Gojek. Dia sudah melakukan inovasi untuk negeri dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sangat membantu kita dalam keseharian. Dahulu rasanya semua harus konvensional. Jika kita ingin menaiki taksi, kita harus menunggu atau menelpon call center terlebih dahulu. Namun sekarang kita hanya buka aplikasi kemana tujuan kita dan kendaraan apa yang akan kita pakai, lalu datanglah kendaraan yang kita pilih. Tapi hati-hati ya, sosial media sangat berpengaruh dalam perkembangan bisnis saat ini. Salah satunya adalah Instagram. Di sana banyak sekali orang-orang mempromosikan barang dan jasanya agar bisa terus melaju dan melangkah. Dan salah satu komponen penting lainnya adalah kamera. Kamera saat ini sudah menjadi alat yang setidaknya wajib dalam bidang bisnis. Apa sih? Karena dengan kamera kita semua bisa mengabadikan barang dagangan kita ataupun jasa pelayanan kita dan memberikannya kepada para calon konsumen agar dia percaya, oh ini dia bisnis yang dijalankan. Wah, sepertinya tertarik. Aku ingin sekali mencobanya. Dan dengan cara efek-efek dari kamera dan banyak sekali trik-trik kamera akan membantu kita dalam menjalaninya. Oh ya, siapa yang di sini suka memasak? Pasti ada kan dari kalian yang suka memasak. Masak bukanlah sekedar memasak. Kali ini masak saja sedikit bisa menjadikan konten, dan itu bisa menjadikan peluang bisnis, dimulai dari masakan rumahan hingga bisa menjadi restoran yang sangat amat terkenal. Dan itu
bagus. Dan itulah bisnis yang mulai dari kecil hingga tumbuh menjadi besar. Dan kau harus bisa memanfaatkannya apapun situasinya. Oke? Lalu, siapa yang di sini suka berlibur? Pasti adalah satu dari kalian yang selalu ingin berlibur. Tapi jangan lupa ya, abadikan momen kalian saat liburan. Bisa jadi itu menjadi bisnis dan kalian bisa menjadi agen traveler dan membuat sebuah perusahaan jasa yang menyediakan jasa untuk melayani kemana saja mereka akan pergi. Agen travel merupakan salah satu bisnis yang cukup menguntungkan pada saat ini. Lalu, jika kalian memiliki barang-barang branded dan juga sudah tidak terpakai, kalian bisa saja menjualnya dan membuat ya seperti garage sale. Itu cukup membuat kalian dapatkan uang. Lama-kelamaan kalian bisa menjadi agen thrifting yang akhirnya menjual barang bekas yang asalnya tak bernilai terlalu tinggi, dan akhirnya kalian poles sedemikian rupa dan menjadi barang yang seperti baru tetapi bekas. Dan itu merupakan salah satu bisnis dari barang yang bernilai kurang menjadi barang yang sangat berguna. Oh iya, siapa yang di sini suka merajut? Pasti kalian ada kan yang suka merajut? Jangan salah, merajut bisa menjadi bahan bisnis juga loh. Ya, seperti zaman sekarang sih. Walaupun rajutan bisa menjadi scarf untuk menghangatkan badan saat musim dingin, atau menjadi pasmina bagi para wanita hijabers agar semakin cantik, dan banyak lainnya. Atau kalian suka thrifting dan mencari barang-barang unik di daerah Lombok? Mereka mempunyai banyak kain bagus. Dan siapa tahu kalian bisa menjadi agen penjualan di sana dan menjadi pembisnis yang handal. Lalu, siapa sih di sini yang suka melukis? Pasti salah satu kalian juga ingin jadi pelukis tapi sulit untuk mengaplikasikannya. Tenang, kalau kalian punya bakat dan ingin menjadikannya itu uang, kalian bisa kok membuka jasa pelukisan seperti mural atau sekedar lukisan hadiah ulang tahun. Tapi itu bisa dimanfaatkan. Zaman sekarang bisnis sudah mulai berubah. Yang asalnya pedagang kaki lima di pinggir jalan dengan mungkin bermodalkan 1-5 juta, kini sudah menjadi hal yang luar biasa, memiliki toko, memiliki nama, penghasilan yang cukup, dan setidaknya bisa mencukupi keluarga untuk makanan sehari-hari. Dan fotografer juga bisa menjadi suatu bisnis yang unik, karena siapa sih yang gak pengen difoto gitu, baik dari dirinya sendiri ataupun barang dagang yang ingin dia jualkan. Kalian harus bisa memanfaatkan uang. Yang penting adalah bekerja sama, baik dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kita harus berpegang teguh kepada prinsip kita agar bisa menjalani hidup ini, agar bisa selalu mencari jati diri kita agar menggapai impian kita. Siapa sih yang tidak ingin keluarganya bahagia dan sejahtera? Pasti kalian mau kan? Makanya kalian harus pandai dalam berbisnis agar bisa memiliki masa depan yang indah. Apa kalian hanya ingin meratapi diri kalian dan melihat keadaan di luar yang sangat ramai dan kalian gak punya uang, hanya melihatnya saja? Itu merupakan kesalahan yang besar. Semuanya sudah berada di depan mata kalian. Tinggal kalian hanya memilih apakah kalian ingin diam, bergerak, atau hanya sekedar menjadi penonton di saat orang lain sudah maju. Ya, bagaimanapun itu ada di pilihan kalian. Tetapi sebagai bangsa yang kuat
bangsa Indonesia, kita harus melihat cakrawala di seluruh penjuru dunia, bahwa peluang itu ada, ya tinggal kita yang perlu mencarinya. Jangan perlu takut, kegagalan merupakan hal yang biasa. Tapi jika kita terus berjuang, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang salah satu bisnis kopi yang sudah mendunia sih, tapi sudah merajalela di Indonesia. Siapa sih di sini yang belum tahu kopi? Kayaknya kalian kurang gaul deh. Nih ya, aku mau kasih tahu sedikit aja tentang sejarah kopi. Dulu kopi berasal dari benua Afrika, tepatnya dari negara Ethiopia. Pada abad ke-9, seorang pemuda bernama Holdy tidak sengaja memakan biji mentah yang didapat dari semak belukar. Setelah memakan biji tersebut, Holdy seperti merasakan perubahan yang luar biasa. Lalu dia menceritakan hal tersebut kepada warga sekitarnya dan menyebar hingga berbagai daerah. Biji tersebut adalah biji kopi atau coffee bean, atau disingkat dengan bean. Sejak saat itu, kopi dikenal sebagai bahan obat-obatan dan penahan rasa kantuk. Saat ini, sepertinya kopi sudah menjadi gaya hidup di daerah kita gitu ya. Dan rasanya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Dan siapa sih kalau yang nggak minum kopi kayak ngerasa tuh hampa banget, kayak ada yang kurus gitu di hidup kita. Banyak sekali peminat kopi, baik dari anak kecil, remaja, hingga orang-orang dewasa pun sangat menyukai. Apalagi kakek-kakek biasanya ngopi di teras sembari baca koran dan menyeruput kopi sembari mengudut-udut dikit lah. Lalu siapa sih yang ngerasa kalau kopi itu bisa bikin semangat kita menjadi naik? Kayak kopi is my spirit and that's make me up. Atau juga kopi tuh sering banget sebagai teman tongkrongan kita gitu. Kayak guys, ayo ngopi. Buat apa gitu? Hanya sekedar bercanda gurau, ngobrol singkat. Dan bisa jadi kopi itu menjadi teman dikala kita mengerjakan tugas yang sangat banyak. Dan itu merupakan salah satu teman jika tidak ada yang menemani. Dan itu cukup efektif bagi saya. Atau bisa jadi kopi menjadi teman sebuah roti dalam mengisi pagi kalian agar setidaknya perut kalian terisi dengan baik. Atau kopi juga bisa menjadi salah satu alibi agar kalian bisa bekerja sama tempat kopi berdua sembari mengerjakan tugas. Who knows? Tapi itu merupakan alasan yang efektif sih. Dan ngelihat juga kondisi tempat kopi sekarang tuh kayak yang udah asik aja gitu. Dari tempat yang aktif, dari tempat yang cozy, dan suasana juga yang mendukung. Atau seringkali kita melihat bahwa banyak orang atau mungkin banyak perusahaan yang menerima klien atau berbisnis dengan klien tuh di coffee shop gitu, sembari minum kopi agar mereka santai sambil mempresentasikan tentang kerjaan mereka. Dan bisa jadi kopi menjadi teman kita saat kita makan bersama keluarga kita, mungkin di weekend atau makan malam. Dan kopi juga sangat membantu kita dalam bekerja agar semangat di malam hari gitu kalau misalnya kita sedang mengejar deadline dan banyak hal lainnya. Kopi sudah menjadi keseharian dari hidup kita. Tidak ada orang yang mungkin sangat membenci kopi, mungkin hanya tidak suka karena ada efek sampingnya. Tapi siapa sih di sini yang pernah
kopi itu cuman buat kalian kerja gitu. Siapa sih di sini yang pernah minum kopi doang gara-gara kalian terlambat untuk masuk kerja? Nah, kalian bagus minum kopi, tapi hati-hati ya, yang terlalu sering seperti itu, karena bisa merusak lambung kalian. Dan kalau misalnya sudah rusak, kan jadi berabe juga. Kalian harus berobat ke dokter, dan itu mungkin memakan biaya yang cukup banyak. Tapi sekarang kopi sudah berada di mana-mana dan banyak sekali penjualannya. Yang kita perlu ketahui adalah bagaimana cara kita mengatasi berbagai kopi yang ada di sekitar kita. Berdasarkan riset Independent Toffin, jumlah kedai kopi di Indonesia hingga Agustus 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan pada 2016 yang hanya 1.000 gerai, di mana market value yang dihasilkan mencapai 4,8 triliun rupiah. Wow, itu sangat besar sekali. Riset ini juga menemukan bahwa ada 7 faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis kedai kopi di Indonesia. Pertama, kebiasaan atau budaya nongkrong sambil ngopi. Kedua, meningkatnya daya beli konsumen, tumbuhnya kelas menengah dan RTD Coffee di kedai modern yang lebih terjangkau. Ketiga, dominasi populasi anak muda di Indonesia seperti generasi Y dan Z yang menciptakan gaya hidup baru dalam mengkonsumsi kopi. Kelima, kehadiran media sosial juga sangat mempengaruhi dalam pembisnis untuk menciptakan peluang kerja baru untuk melakukan aktivitas marketing dan promosi. Keenam, rendahnya entry barriers dalam bisnis kopi yang ditunjang dengan ketersediaan pasokan bahan baku, peralatan seperti mesin kopi, dan sumber daya untuk membangun bisnis kedai kopi. Ketujuh, margin bisnis kopi yang relatif cukup tinggi. Kini kopi sepertinya menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup banyak cabangnya. Seperti kalian bisa menjadi review minuman kopi seperti itu, atau menjadi barista jalanan yang cukup digemari para peminat kopi di kalangan bawah. Tapi jangan salah, itu merupakan bisnis yang handal dan merakyat agar kalian semua bisa mencicipinya. Dan menjadi barista merupakan salah satu pekerjaan yang cukup digandrungi saat ini. Yang saya lihat dari kerja-kerja part time itu kebanyakan mencari barista untuk sekedar mengisi waktu luang dalam liburan atau masa pandemi ini. Apalagi kalau kalian memiliki tampang seperti Chico Jericho dalam filosofi kopi, mungkin kliennya betah banget di tempat kopi kalian. Banyak sekali tempat kopi, mungkin hanya sekedar kopi dikit dan nama susu yang paling banyak, atau hanya sekedar makanan yang ada rasa kopinya. Tapi ya begitulah. Dan siapa sih yang pernah ke tempat kopi yang mahal itu, yang satu gelasnya tuh bisa jadi uang jajan kita seharian? Kopi memiliki banyak cara dan banyak cerita. Salah satunya yaitu kopi ASEAN, Warkop ASEAN. Dia sudah melegenda. Pelanggannya pun tetap terus meningkat dari waktu ke waktu, dari tua, pelanggan baru yang muda, dan lain sebagainya. Dengan cita rasa yang unik dan bukan estetik sih, tapi autentik. Ya, itulah mungkin. Nah, yang sekarang kita bahas adalah Kopi Su. Ya, sang ownernya bernama Sylvia. Awalnya sang owner sejak mengeluarkan ram regalnya itu, orang langsung, oh iya,
Kopisu tuh terkenal dengan rom regalnya ya. Dan dalam bahasa Jawa, soe itu baik gitu. Dan harapan dari sang owner itu sendiri, semoga bisnis kopi ini menjadi bisnis kopi yang baik dan bisa maju seterusnya. Bisnis kopi susu lokal di Indonesia ini melesat sejak 2 tahun terakhir. Banyak nama bermunculan dengan identitas beragam. Ya, yaitu salah satunya Kopisu yang telah aku sebutkan. Buka pertama kali pada awal 2018. Sang owner, Sylvia Surya, menjadikannya sebagai bisnis sampingan lantaran ia masih bekerja sebagai pegawai kantoran. Mantan pengarah gaya itu berkongsi dengan 2 rekannya yang salah satunya ini menjadi suaminya. Agar memiliki ciri khas, Kopisu menghadirkan konsep jadul, termasuk menggunakan nama dalam menu penamaan dan promosi produk di sosial media. Saat ini terdapat 22 pilihan menu yang tak seluruhnya berbahan dasar kopi. Dilihat presentasinya 50-50 lah. Sebagian kopi, sebagian lagi non kopi. Kopi Soe ingin mendapatkan semua market itu, baik yang gak suka kopi maupun yang kopi, dan jadinya bisa milih Kopisu agar menjadi salah satu gaya hidup. Itu yang dikatakan Sylvia pada salah satu wawancara dari berita terang. Menu terpopuler yang telah tadi disebutkan yaitu varian rum regal. Bahan dasarnya hanya susu putih, sirup rasa rum, dan biskuit Marie Regal. Sylvia meyakinkan bahwa rum yang dipakai hanyalah sirup dan sudah bersertifikat halal, sehingga kaum muslim tak perlu khawatir mengonsumsinya. Varian tersebut kemudian berkembang dengan pilihan dan tambahan 1 shot espresso atau coklat tergantung pilihan. Yang merasa ada pahit itu mungkin sugestinya aja ya, padahal aslinya itu rasanya manis, kan terbuat dari sirup. Yang menerangkan ide menu tersebut berasal dari masa kecilnya yang kerap menyantap susu dan biskuit Marie sebelum berangkat sekolah. Rasa nostalgia itulah yang dibawa dan menjadi harapan agar bisa didapat oleh para penikmat tersebut. Ya, Sylvia mengatakan bahwa branding mereka pengennya tuh Indonesia banget gitu. Soe yang berasal dari bahasa Jawa yang bisa dikatakan jadul. Lalu beberapa menunya juga bisa dikatakan sebagai nostalgia agar itu bisa nostalgia dengan usaha kita. Begitu pula dengan biji kopi yang ia pakai. Seluruhnya produk dari Nusantara. Yang sekarang dipakai yaitu produk kopi Mandailing dan Toraja. Bijinya campuran Arabica dan Robusta. Bagi kalian yang nggak tahu Arabica dan Robusta, kalian cari dulu ya apa itu. Dan sang owner sendiri merupakan salah satu pecinta kopi. Jadi walaupun dia nggak sampai barista dan dia suka meracik-meracik saja, tapi akhirnya ia bisa membuat sebuah bisnis kopi yang sangat ternama dan sukses. Ya, itu merupakan salah satu inspirasi bagi kita semua bahwa awalnya itu kita cuma suka aja, tapi akhirnya kita bisa menciptakan ide bisnis walaupun terseok-seok di awal, walaupun banyak sekali tantangan maupun dari kompetitor lainnya, tapi dengan semangat yang kuat kita pasti bisa membuat bisnis yang sangat handal, sukses, dan bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik. Salam mahasiswa, salam seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.